Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baital Harama qiyaman lin-nas wasyahral harama wal hadiya wal qala'id. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Baramin, bil khusus yang hadir ta'lim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi tafsir dengan penjelasan tajwid dan makharijul huruf nahwu dan sorobnya. Yang malam ini akan kita bahas surah Al-Maidah ayat 97. Al-Maidah 97 yang diawali dengan kalimat Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, keluarga kita mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa barakatuh mu'alib hadza tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nasi wasyahral harama wal hadiya wal qala'id. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah
Ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal ada tanwin ketemu huruf lam sebut idgham tam idgham yang sempurna masuknya suara tanwin ke huruf lam sehingga tidak terdengar sedikit pun sisa masuk semuanya maka disebut idgham tam. Qiyaman linnasi wasyahral haram wal hadya wal qala mad wajib muttasil mad tabi'i berkumpul dengan hamzah berada dalam satu kalimat. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Syai'in alim ada tanwin ketemu huruf ain hukumnya idhar. Idhar artinya jelas. Maka jelaskan suara tanwin hamzah kena ketemu ain syai'in alim. I'lamu kenapa dibaca i'lamu? Di sini tidak ada harkat kasrahnya. Karena menurut ilmu sorof i'lamu itu adalah sebuah segat fil amar. Dari kalimat alima ya'lamu ilman bahwa alim maka orang pandai ngaji disebut al-alim bahwa alimun wa dzaka ma'lumun maka peringatan disebut maklum fi'il amarnya i'lam harkat hamzahnya adalah baru karena segat fi'il amar arid. I'lamu anna Allah syadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Lebih unik lagi kalau Bapak baca dari ayat 97 diwasol ke ayat 98 maka bunyinya seperti begini. Wa anna Allah bikulli syai'in alimun ya'lamu ada nun kecil namanya nun wiqayah wa hurika bil kasri arid li ajli takhallusi min iltiqa'i sakinin. Ma 'ala ar-rasul illa al-balagh mohon jangan sampai keluar pantulan qalqalah dari ghin yang dimatikan karena ghin bukanlah huruf qalqalah. Huruf qalqalah cuma 5 ko to ba jim dal tidak termasuk ghin maka bacalah tanpa pantulan qalqalah illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qulna masuk dalam idgham mutamatsilin lam ketemu lam. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith. Khabisa bukan khabis bukan tapi khabis. Wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi
والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wash-shahral haram wal hadya wal qalaid ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim.
يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ثم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Bapak-bapak, ayat ini jelas-jelas mengatakan bahwa Allah maha benar janjinya. Apa yang baru saja kita baca ini sebagai pembuktian kebenaran janjinya Allah, maka saya baca sadaqallahu alaihi sampai 3 kali. Di antaranya yuk kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas. Ja'ala wis anda diaken. Itu logat pesantrennya begitu. Sapa Allahu Allah al-ka'bata ing ka'bah al-baital haram ing baital haram. Bait rumah al-haram memiliki 2 makna. Yang pertama, haram itu mulia, maka para ulama ketika disambut oleh panitia al-muhtaram, orang yang dimuliakan. Makna yang kedua, al-haram adalah, lihat di layar, al-muharram, diharamkan bagi orang kafir memasuki Masjidil Haram. Jangankan ke Masjid Haram, masuk ke Masjid Haram, masuk ke tanah suci saja orang kafir itu dilarang. Tanya Pak D. Haji Haryono yang baru saja pulang dari sana. Itu di jalan raya, jalur mobil itu semua bernilai jalan tol. Di Mekah tidak ada tol, tidak ada bayar. Tapi ukurannya, mutu jalan itu sesuai dengan jalan tol. Maka tol MBZ tidak berbayar karena yang bangun orang sana. Nah, di jalan raya itu jalur mobil itu 4, padahal bukan tol, tapi 4. 2 arah ke depan, 2 arah ke belakang. Yang 2 arah ini itu dipagar dengan pagar yang sangat tinggi yang tidak mungkin manusia bisa loncat, dan di atasnya tertera dengan jelas Thariq Muslim, ini jalan Muslim. Yang sebelahnya Thariq Ghair Muslim, jalan selain Muslim. Tidak boleh mobil non Muslim masuk ke jalan Muslim. Di jalan saja kita sudah tidak bisa berhubungan itu di Mekah. Maka Al-Muharram, kota suci itu diharamkan dimasukkan oleh orang kafir. Jangankan ke kota sucinya, di jalan saja kita tidak bisa bersama mereka. Di Indonesia bagaimana?
Halo, di Indonesia jangankan di jalanan, di wilayah saja kita bareng-bareng. Jangankan di wilayah, tempat ibadah aja bareng-bareng. Di gereja ada misa, ada orang Kristen ibadah, ada sholawat juga, ada kiai juga yang ceramah di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Yang saya khawatirkan Pak begini, selama ini kita sering menyaksikan bahwa kiai-kiai Islam itu seringkali diundang ke gereja dengan para santrinya, dengan tim marawisnya, dengan tim hadrohnya, sampai sholawatan di gereja, hadroh di gereja, baca Quran di gereja, ceramah di gereja, pulang diamplopin sama orang gereja, sama panitia gereja. Saya tidak nyamannya bukan soal itu. Bagaimana nanti kalau ke depan orang-orang gereja menuntut mau mengadakan misa di masjid? Bisa nolak nggak Bapak? Ketika kita nolak, mohon maaf bos, ini masjid, jangan mengadakan misa di masjid, jangan mengadakan kebaktian di masjid. Mereka jawab, Anda pengen menang sendiri. Gereja kami juga suka dipakai ngaji. Gereja kami juga suka dipakai selawatan. Gereja kami suka dipakai talim. Kenapa masjid nggak bisa dipakai misa? Kenapa masjid nggak bisa dipakai kebaktian? Apa jawaban kita? Nah, ini gara-gara ustadz yang sudah suka masuk ke gereja, dia menguntungkan diri sendiri, dapat amplop sendiri, nanti yang kena bebannya kita semua. Ini saya khawatir. Nah, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan, qiyaman linnas, yaqumu bihi amru dinihim, peribadatan yang dilakukan di Masjidil Haram bebas, tidak pernah ada larangan. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib kemarin kita kaji, dilarang bagi umat Islam melaksanakan ibadah sunnah mutlak setelah sholat subuh. Yang pertama. Yang kedua, ketika matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari sedang ada di atas langit, wastus sama. Yang keempat, dilarang melaksanakan ibadah sunnah mutlak setelah sholat asar. Yang kelima, dilarang melaksanakan ibadah mutlak ketika matahari menjelang terbenam. 5 waktu itu dilarang bagi kita untuk melaksanakan ibadah mutlak. Itu hanya berlaku di Indonesia dan negara-negara non Mekah. Sedangkan di Mekah tidak ada larangan sholat kapanpun, mau habis subuh kek, mau menjelang terbit matahari kek, mau di tengah hari kek, mau habis asar kek, mau menjelang maghrib kek, tidak pernah ada larangan untuk beribadah sunnah mutlak. Nah, ini qiyaman linnas. Dan sebenarnya bukan urusan peribadatan saja, dan urusan dunia bagi manusia di Mekah itu sudah dibikin nyaman oleh Allah. Berbicara ibadah tadi tidak dilarang, tidak ada larangan. Berbicara tentang bisnis, orang-orang dagang di sekeliling Masjidil Haram itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toko-toko
toko yang dibuka di sekeliling Masjidil Haram banyak toko emas. Emas Mekah itu lebih tinggi kadar karatnya ketimbang emas Indonesia. Ketika saya pulang dari Mekah bawa emas, dijual di Jakarta rebutan emas Mekah karena kadar karatnya itu nyaris 100%. Indonesia paling 99. Dan ketika orang jualan emas di Mekah, datang waktu sholat zuhur, Allahu Akbar, qomat, itu toko dalam keadaan terbuka ditinggal pemiliknya. Tanya Pak D. Haji Haryono, ditinggal pemiliknya. Pulang lagi ke sana, jangankan hilang, ada robah pun tidak. Aman nyaman. Nah, qiyaman linnas. Coba di Indonesia toko dibuka ditinggal pemiliknya. Jangankan dibuka, ditutup aja, dibongkar. Nah, ini janji Allah, bukti qiyaman linnas. Subhanallah. Seluruh kegiatan yang ada di Masjidil Haram dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di layar Pak, amrodinihim, perkara agama, bil haji ilaihi, dengan menunaikan ibadah haji ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, wa dunyahum bi amni dakhilihi, dengan diamankan siapapun yang masuk Masjidil Haram, wa dawit aradillah, wajabi samarat, dan suburnya buah-buahan kulli syai', buah apa saja di Mekah pasti ada. Padahal pohonnya enggak pernah ada, tapi buahnya semua ada. Karuan buah apel itu kan udah buah kota internasional, anggur, sampai buah jengkol itu di Mekah ada, nggak tahu dari mana. Mungkin dari Indonesia nih, buah jengkol ada. Di Indonesia banyak pohonnya doang, buahnya nggak berbuah. Di Mekah pohonnya nggak ada, kebunnya nggak ada. Selama saya di Mekah, keliling Mekah, nggak ada kebun anggur, nggak ada kebun duren, nggak ada kebun timun, nggak ada. Tapi buahnya semuanya ada. Subhanallah. Itulah janji Allah. Wajab bisa meroti kulli syai'in ilaihi. Dan ketiga, wasyahrul haram, masuk bulan Asyuril Haram, bermakna Asyuril Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, qiyamal lahum bi amni minal qital wal hadiah. Kota Mekah diserbu seluruh penduduk dunia. Setahun sekali warga dunia berbagi belanja di kota Mekah dengan jumlah yang cukup besar. Jutaan manusia membawa uangnya dari negara masing-masing untuk berbelanja di Mekah, beli sorban di Mekah, beli gamis di Mekah, beli kopiah di Mekah. Maka warga Mekah udah subur makmur, tambah untung saja karena duit dari seluruh negara dibuang di Mekah. Nggak tahu ini ke depannya. Prediksi para politik, karena di Amerika walaupun belum selesai pemilihan presiden, 90% sudah dinyatakan bahwa yang terpilih di Donald Trump,
yang jelas-jelas mendukung Israel invasinya ke Palestina, itu nanti menurut para pengamat politik dunia itu akan berimbas juga ke negara-negara selain Palestina, Iran, Irak, Mekah dan lain sebagainya, itu akan berimbas. Karena yang jadi presidennya Donald Bebek sekarang. Dzalikal ja'lul madkur. Allah menjadikan semua itu lita'lamu, supaya kita tahu, Bapak. Agar kamu tahu. Sebenarnya terjemahnya mestinya karena lita'lamu itu bermakna jamak. Lita'lamu ada waw dan alif sebagai pengganti nun, mestinya bukan agar kamu tahu, agar kalian tahu. Kalau kamu mufrad satu orang, mestinya jamak, agar kalian tahu bahwa annallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di muka bumi. Tidak ada kejadian yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia gampang dikibulin, manusia gampang tertipu. Minggu kemarin terjadi pembunuhan di Muara Baru. Muara Baru, Bapak tahu, rumahnya nempel satu dengan yang lain, gangnya sempit, bahkan satu rumah dalam kasus kemarin itu dihuni oleh 4 keluarga. Tapi ketika pembunuhan di salah satu kamar di rumah itu, sama sekali keluarga dan tetangga yang lain tidak ada yang tahu terjadi pembunuhan di kamar itu. Sampai kepala dan badannya dipisahkan, sampai digotong-gotong lewat depan masjid, yang dimana kalau malam Rabu saya ngisi taklim di sana, itu tidak ada yang curiga bahwa itu jenazah manusia. Subhanallah, hebat. Itulah kelemahan kita. Logikanya, masa sih orang ditusuk nggak ngejerit? Logikanya sih, masa orang dibunuh nggak keluar suara? Tapi faktanya, jangankan tetangga, orang yang satu rumah saja itu tidak tahu bahwa terjadi pembunuhan di kamar itu. Itulah manusia, gampang dibohongin, gampang dikebulin. Tetapi Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah itu syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya. Jangan sekali-kali menantang siksa Allah, karena kalau Allah sudah menurunkan siksa itu dahsyat. Maka ketika ada orang bermaksiat di wilayah kita, bermaksiat di lingkungan kita, berkewajiban kita mengingatkan jangan maksiat di wilayah itu. Kenapa? Kalau yang diingatkan jawabannya, kenapa Bapak melarang saya maksiat? Saya maksiat sendiri, uang sendiri, alat sendiri, badan sendiri, dan lain sebagainya.
tetapi dia tidak sadar bahwa ketika maksiat itu menantang azab Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah itu diturunkan ke wilayah itu, yang kena bukan cuma dia yang suka maksiat, tetapi yang tidak maksiat pun pasti kena dampak dan imbasnya. Karena Allah siksanya syadidul iqab. Kalau sudah Allah menyiksa, semuanya kena. Maka berkewajiban kepada kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Dan wa anallah, kita juga harus tahu bahwa sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, li auliyaihi, untuk kekasih-kekasih Allah, Rahimun, dan Allah belas kasihan bihim, kepada aulianya. Ma'ala rasuli ilal balag, kewajiban Rasul tiada lain hanya menyampaikan. Maka di dalam surat Yasin ucapan Rasul ditirukan oleh Allah, wa ma alaina illal balagul mubin, hanya menyampaikan. Adapun setelah kita sampaikan, orang sadar atau tidak, orang nurut atau tidak, itu terserah dia dengan Allah. Cuman kita wajib menyampaikan. Tetapi kalau kita tidak mau menyampaikan yang hak, kalau kita tidak mau menegur mereka, kalau kita tidak mau mengingatkan mereka, maka hadis Nabi mengatakan, as-sakit anil haqqa, siapa orang yang diam tidak bicara hak walaupun dia tahu, maka bahwa syaitanun akhras, maka dia kelasnya sama dengan setan yang gagu. Kalau tahu kita tidak ngomong. Oleh karena itu hak kita bicara aja, ngomong aja, ngingetin aja. Adapun nurut dan tidaknya itu bukan urusan kita. Soal hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan omongan kita, jangankan nasihat kita, jangankan pesan kita, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada pamannya yang setia, paman yang bela Rasulullah, sampai pamannya itu mengatakan di hadapan khalayak Quraisy, kata beliau, wahai warga Quraisy, siapa di antara kalian yang mau macam-macam dengan keponakanmu yang bernama Muhammad, maka langkahi dulu mayat saya. Begitu belanya pamannya, begitu setianya pamannya, sampai Nabi Muhammad minta hidayah kepada Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, urusan hidayah itu bukan urusan kamu, tetapi urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu ingin pamanmu mendapatkan hidayah, walaupun kamu menginginkan pamanmu mendapatkan taufik, tapi kalau Allah tidak mau memberikannya, tidak bisa. Dan itu bukan hanya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, terjadi juga kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh punya putra yang bernama Kan'an. Kan'an putra Nabi mati kafir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu soal hidayah. Maka kita bukan bicara hidayah, tetapi bicara kewajiban mengajak ma'alar rasulil balagh wallahu ya'lamu, dan Allah itu tahu ma tubduna, apa yang kita lahirkan minal amali, dari perbuatan kita, wa ma taktumun, dan apa yang kita sembunyikan, tukhfuna minhu fayujazikum, maka amal tubdun dan amal tukhfun semua akan berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Allah, qul, ucapkan oleh Muhammad,
Sampaikan kepada umatmu, la yastawil khabis wat thayyib. Tidak akan sama barang yang bagus dengan barang yang jelek. Tidak akan sama barang yang haram dengan barang yang halal. Walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun kau mungkin bangga dengan banyak harta walaupun jelek, bangga dengan korupsi dengan banyak uang. Allah. Tapi manusia kadang-kadang silo ya dengan banyaknya, walaupun haram kayak bonyok, kayaknya pengen gitu. Tapi Allah mengatakan jangan pengen. Fattaqullah, maka kalian bertakwa kepada Allah. Bitarkihi, tinggalkan semua itu. Ya ulil albab, karena kalian punya pemikiran, punya otak, la'allakum tuflihun. Kalau kalian pengen bahagia, tafuzun. Kalau kalian pengen tenang hidupnya, cari yang halal-halal saja. Karena dengan mengumpulkan yang haram, hidup kalian tidak akan tenang. Sekarang buktinya, tanurnya bebas dari penjara, ibunya sekarang yang akan dipenjara. Bagaimana hidup bisa tenang? Siapa di antara kita yang rela ibu kita dipenjara? Ibunya membela anaknya supaya tidak dipenjara sukses, tapi sekarang ibunya dituntut di penjara karena nyuap hakim supaya membebaskan anaknya dari penjara. Tidak akan bahagia hidup yang seperti itu. Tidak. Akhirnya uang habis, ibunya tetap di penjara. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.